Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kalimah takziah yang disampaikan oleh guru kita Sahibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Ma'mun MA wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, guru kita Al-Mukarram Kiai Nasir dan para ulama-ulama lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, dengan tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada beliau-beliau, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Nurul Rahman yang saya muliakan. Hadirin sekalian, para yang menyambut tadi termasuk tokoh masyarakat, saya lihat itu sambutannya Betawi betul itu. Gayanya semuanya itu Betawi 100% walau di Bekasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita pada saat ini memperingati 40 hari almarhum Kiai Amin Nur yang telah berkhidmat kepada bangsa ini. Juga tidak lupa kepada Al-Mukarram Kiai Nur Ali sebagai pahlawan nasional yang ikut mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Orang yang tahu budi, orang yang menghargai budi orang, orang yang tahu jasa, orang yang menghargai jasa orang. Bagaimana jasanya almarhum Kiai Nur Ali, bagaimana penerusnya jasanya almarhum Kiai Amin Nur dalam menyambutkan amanah dari ayahandanya sebagai pahlawan nasional. Oleh sebab itu, negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlepas wujudnya daripada para alim ulama. Saya tidak mengurangi jasa-jasa dari kelompok-kelompok lain, tapi yakinilah bahwa NKRI itu didirikan oleh para ulama dan para santri-santri ini. Maka sangat tidak logis kalau orang Islam itu ada yang dicurigai tidak NKRI, itu tidak logis. Di depan saya Kiai Nur Ali itu sebagai mujahid fisabilillah dan oleh pemerintah dikasih gelar pahlawan nasional. Kurang apa tanda bukti daripada kontribusi umat Islam terhadap negara ini? Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, tolong tunjukkan Pak Syukron kontribusi umat Islam terhadap NKRI ini. Jawaban saya di mana-mana satu jawaban. Kalau Anda ingin tahu sejauh mana kontribusi umat Islam dalam mewujudkan NKRI ini, persilakan bangsa Indonesia kau adakan sensus kuburan. Kalau kau adakan sensus kuburan, semua taman pahlawan kau periksa dari Aceh sampai Merauke. Setiap kota kabupaten pasti ada taman pahlawannya. Di Bekasi ada taman pahlawan, di Kerawang ada taman pahlawan, di Tangerang ada taman pahlawan, di Pandeglang ada taman pahlawan, di Bogor ada taman pahlawan. Setiap kota kabupaten ada taman pahlawannya.
tolong Anda periksa Taman Pahlawan itu. Namanya siapa, agamanya apa? Nama siapa, agama apa? Namanya siapa, agama apa? Siapa nama, agama apa? Saya yakin 99% Taman Pahlawan Indonesia didirikan oleh darah-darah bangsa Indonesia untuk NKRI. Dan saya tahu sejarah kok. Saya mengerti sejarah dan saya baca sejarah. Jangan membohongi sejarah. Nanti saudara akan kualat oleh sejarah. Baca sejarah. Bagaimana sejarahnya para ulama di dalam bentuk NKRI. Tanggal 17 Agustus jam 10 pagi diproklamasikan negara Republik Indonesia merdeka. Jam sore ada utusan dari Angkatan Laut Jepang yang menghadap kepada Bung Hatta. Kalau 7 kata tidak dicoret, kami Indonesia Timur tidak ikut. Berarti waktu itu Indonesia akan pecah jadi 2. Karena bunyinya Pancasila tanggal 17 Agustus berbunyi negara Republik Indonesia berasaskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bukan untuk seluruh bangsa Indonesia, bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kata-kata dengan kewajiban dan seterusnya ini supaya dicoret. Kalau tidak, katanya Indonesia Timur tidak akan ikut. Subhanallah. Tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali panitia 9 ini yang telah mendandatangani Pancasila yang berbunyi Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sudah disepakati oleh kelompok Islam, kelompok Kristen, kelompok nasionalis, tanda tangan semua. Kalau seandainya tanggal 18 itu para ulama bersikokoh tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI ini tidak ada. Ini tolong bangsa Indonesia, ini diperhatikan. Seandainya ulama waktu itu tidak lapang dada, tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI ini tidak ada. Adanya NKRI karena para ulama yang lapang dada. Sudahlah kita coret demi kesatuan bangsa, demi NKRI, coret 7 kata. Kemudian diganti dengan Maha Esa. Lalu berbunyi Pancasila tanggal 18 Agustus yang disahkan berbunyi Negara Kesatuan Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita baca sejarah. Kalau tidak NKRI tidak ada ini. Adanya NKRI karena toleransi para ulama pada waktu itu. Maka sangat tidak pantaslah kalau ada di Indonesia orang yang masih meragukan perjuangan ulama ini. Almarhum di depan saya, Kiai Nur Ali sebagai saksi, beliaulah pahlawan nasional, dilakui oleh pemerintah, diakui oleh negara. Kok masih bertanya sampai di mana? Hormati para ulama ini yang berjasa. Orang yang tahu jasa, orang yang menghormati jasa orang. Orang yang tidak jauh jasa dan pengkhianat ialah orang yang tidak menghargai jasa orang. Para ulama ini berjasa di Indonesia seluruhnya. Pertempuran-pertempuran yang dilaksanakan melawan Belanda, baik mulai Pangeran Diponegoro, mulai Imam Bonjol, mulai Tengku Umar, Sultan Hasanuddin, itu satu deretan nama-nama ulama yang menjadi pahlawan nasional yang ditulis dengan tinta emas dalam negara Republik Indonesia. Inilah para ulama. Kiai Amin Nur melanjutkan apa yang dijalankan oleh beliau, mendapat warisan
warisan yang luar biasa. Bukan warisan harta emas bertonton, tidak. Bukan duit bermiliar-miliar, tidak. Diwarisi suatu tempat pendidikan untuk mendidik anak bangsa. Coba almarhum Ki Nur Ali, yang dia pernah cerita, pernah jalan kaki dari Bekasi lewat Bogor sampai ke Banten. Itu jalan kaki beliau dalam perjuangan membela NKRI ini. Coba bayangkan ketika itu bagaimana jalan kaki dari Bekasi ke Bogor, Bogor langsung ke daerah Banten. Subhanallah, subhanallah. Berjuang langsung turun di lapangan. Bukan dia berjuang di atas meja, tapi beliau berjuang langsung. Hargailah jasa para ulama, wahai bangsa Indonesia. Tidak diragukan, jangan meragukan umat Islam terhadap NKRI ini. Justru para ulama inilah yang menegakkan NKRI itu. Persilakan. Mari berdialog dengan Sukron Makmun. Saya buka buku sejarah. Inilah saudara, kita hargai jasa orang lain. Almarhum baik ya Nur Ali dengan saya yang selalu waktu itu berdakwah di daerah Bekasi, daerah Jawa Barat. Subhanallah, saya tahu perjuangan beliau. Di samping dia berjuang sebagai tentara kemerdekaan, beliau setelah itu tidak minta jasa. Kalau seandainya almarhum diminta jasa kepada Pak Wakil Masyarakat tadi itu, seandainya beliau minta jasa, mungkin pangkatnya sudah bisa jadi jenderal dia sekarang. Kalau seandainya waktu berjuang itu mendaftar dia kembali, mungkin waktu itu pangkat pertama kolonel. Minimal almarhum bisa jadi jenderal bintang 4. Tapi beliau tidak minta jasa. Tidak minta jasa. Beliau berjuang habis-habisan. Sampai jalan kaki, Bekasi, Bogor, sampai Banten jalan kaki. Untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Bikin pertahanan di Rengas Dengklok. Walaupun saya orang dari Madura, tapi saya baca sejarah beliau. Bagaimana beliau berkhidmat kepada bangsa ini. Semua tenaganya dia korbankan. Dan tidak minta jasa. Itulah ciri-ciri para ulama. Jangan minta jasa, berjasalah. Jangan minta jasa. Subhanallah, subhanallah. Kalau yang lain habis berperang melawan Belanda, mendaftar kepada pemerintah, saya berjuang, ini buktinya, dikasih pangkat kolonel, aja di pangkat brigjen sampai pangkat jenderal. Almarhum Ki Nur Ali tidak minta jasa, dia hanya menanam jasa. Subhanallah, inilah beliau. Dilanjutkan oleh almarhum guru kita Kiai Nur, subhanallah, dengan sifat-sifat tawaduknya yang selalu menghormati orang lain. Ini jiwa yang ditanamkan oleh ulama. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Orang yang minta dihormati tandanya orang yang tidak terhormat. Mengapa masih minta dihormati? Orang yang berharga tidak minta dihargai. Orang yang minta dihargai tentu orang yang tidak berharga. Minta dihargai. Mohon supaya dihargai. Ulama tidak punya watak semacam itu. Jangan minta dihargai, hargai orang lain. Jangan minta dihormati, hormati orang lain. Jangan minta jasa, tapi hendaknya kau berbuat jasa pada bangsa ini. Jangan hanya mencintakan jasa-jasa orang yang terdahulu. Apa jasamu pada negara ini? Alhamdulillah, ya amin, mewarisi sifat-sifat tawadhu itu. Alhamdulillah. Dia juga berbakti mengajar. Walaupun sakit dia paksakan mengajar. Dia buangkan waktunya untuk berkhidmat kepada bangsa. Maka tidak ada warisan yang lebih bagus daripada warisan tempat pendidikan. Oleh sebab itu kita doakan mudah-mudahan Al-Mukarram Kiai Nurul Rahman dan saudara-saudaranya dikuatkan oleh Allah membawa amanah ini.
diberikan oleh Allah hidayat, diberikan oleh petunjuk, insyaallah ittaqullah yu'allimullah. Bertakwalah kau kepada Allah, nanti Allah yang kasih ilmunya. Tidak selama ilmu itu melalui jenjang akademisi. Memang ilmu itu melalui jenjang akademisi, persilakan, itu benar. Tapi ilmu tidak selamanya melalui akademisi. Banyak ulama-ulama yang oleh Allah dikasih ilmu langsung, karena dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih ilmunya. Imam Syafi'i bukan kuliah di perguruan tinggi. Imam Hanafi tidak sekolah di perguruan tinggi. Imam Malik tidak sekolah di perguruan tinggi. Dia ngaji dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama. Tapi akhirnya menjadi rujukan, kata orang sekarang menjadi referensi daripada segala ilmu Islam. Yang profesor doktor kembali pada Imam Syafi'i, yang profesor doktor ilmu syar'i kembali pada Imam Abu Hanifah, yang profesor doktor dalam ilmu syar'i kembali pada Imam Malik. Subhanallah, subhanallah. Padahal beliau ngaji cuma dari guru ke guru. Allah yang kasih hidayat. Kita doakan beliau sesaudara, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayat dalam memberikan amanah ini. Mudah-mudahan Allah diturunkan dengan ilmunya di dalam menjalankan amanah ini. Hanya Allah yang berilmu. Bisa Allah memberikan ilmu pada siapapun saja yang Allah kehendaki. Inilah saudara-saudara kita memperingati beliau. Maka dengan kita memperingati beliau sekarang ini, kita kembali pada diri kita sendiri. Mari kita koreksi diri kita sendiri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dialami oleh beliau, baik dialami Kiai Nur Ali, dialami Al Mukarram Kiai Amin Nur, pasti akan dialami oleh kita. Kita cuma nunggu. Ya, saya antar masuk bersyukur kepada Allah. Setelah saya tanggalnya Kiai Nur Ali ini, saya sekarang ini lebih tua dari Kiai Nur Ali. Lebih tua saya 2 tahun. Kalau dihitung hijriahnya, umur saya sekarang 83 tahun. Dari hijriahnya umur saya 83 tahun sekarang ini. Sebenarnya sudah bukan waktu saya lagi. Ya, sudah bukan zaman saya. Likulli qaumin imamun, likulli zamanin imamun, wa likulli imamun zamanun. Setiap saat masih ada imamnya, dan setiap saat masih ada waktunya. Tidak ada jadi imam terus menerus. Setiap saat mesti ada pemimpinnya. Setiap pemimpin mesti ada waktunya. Tapi alhamdulillah, walaupun sudah bukan waktu saya, rupanya Allah memperpanjang SK-nya. Sampai saya umur 83 tahun, saya masih tetap berdakwah, berjalan. Karena kita ingat kita nanti kembali kepada Allah. Tidak ada jalan. Al-Quran menyatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Ini pertanyaan yang menunjukkan heran. Bagaimana kalian kok bisa kafir terhadap Allah? Wahai orang kafir, ilmu apa yang membuat kalian jadi kafir? Hai orang kafir, pengalaman apa yang bikin kalian jadi kafir? Alasan apa engkau jadi kafir, hai orang kafir? Supaya engkau tidak jadi kafir, Allah jelaskan, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sedangkan kamu dahulu adalah barang mati, Allah hidupkan kamu dari barang mati itu. Apa barang mati itu? Yang ada di depan kita ini semua barang mati, makanan itu. Saya tidak makan nasi, makan ikan, makan roti, makan buah, ini semuanya barang mati. Kemudian barang mati itu masuk kepada perut ayah saya, masuk kepada perut ibu saya. Kemudian perut itu yang merupakan satu pabrik yang luar biasa serba otomatis. Subhanallah, kalau pemerintah membuat pabrik vitamin, gedungnya besar, mesinnya besar, dan
buah-buahan yang masuk mau pabrik harus diperiksa dulu vitamin apa, vitamin apa. Tapi Allah membuat pabrik serba otomatis. Pak Kiai tidak usah bertanya jeruk mengandung vitamin apa, telur mengandung vitamin apa, kepala kambing itu mengambil vitamin apa, nggak usah ditanya. Asal halal makan ketentuannya, asal halal makan. Perut kita yang memproses, subhanallah. Jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan seterusnya. Subhanallah. Vitamin otomatis dibawa oleh darah, langsung didistribusikan kepada seluruh tubuh. Kalau darahnya sehat, vitaminnya cukup, insya Allah sehat. Ini perut. Dan di samping dia sebagai pabrik vitamin yang serba otomatis, ada satu produksi yang tidak bisa diproduksi oleh teknologi manapun saja. Apa itu? Sperma. Sperma itu hasil produksi daripada perut kita yang memproses di sini menjadi sperma. Subhanallah, subhanallah. Tolong, teknologi mana yang akan mampu membuat sperma kalau tidak hanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sperma tadi dari mana? Asalnya sperma tadi bisa dari tempe, bisa dari tahu, bisa dari buah-buahan yang kita makan oleh orang tua kita. Dari vitamin itu ada yang jadi sperma. Maka kalau ibu-ibu di belakang saya ada yang mendengarkan pidato saya, hai ibu-ibu yang cantik-cantik, kau jangan sombong dengan cantikmu. Ingatlah, dahulu engkau pasti dari tempe dan tahu. Bapak-bapak yang gagah-gagah ini, jangan sombong. Engkau sekarang gagah, hidungnya mancung, kulitnya putih bagus. Dulunya oncom. Lah kalau ibunya senang oncom. Lah iya, ini Allah menganalisa supaya kita tidak jadi kafir. Subhanallah. Wa kuntum amwatam fa'ahyakum. Sedangkan kalian dahulu adalah barang mati, kemudian Allah hidupkan, berproses dalam perut ibu. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama fa kasawnal idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ciptakan sperma di dalam perut seorang ibu, sekian bulan, sekian minggu menjadi segumpal darah, sekian minggu menjadi segumpal daging, sekian minggu tumbuh tulang tengkorak, 4 bulan Allah ciptakan summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan makhluk baru, berbentuk manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, tapi masih kecil, mungkin kayak jari, tapi sudah berbentuk janin di dalam perut seorang ibu. Subhanallah, subhanallah. Maka seorang ahli kedokteran di Amerika Serikat bernama Profesor Dr. Keith Elmore, setelah membaca ayat-ayat ini, dia kagum. Kok Nabi Muhammad bisa tahu tentang proses sperma yang ada di perut seorang ibu? Sekian minggu jadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, tumbuh tulang tengkorak, 4 bulan. Ansha'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan makhluk baru. Yang tadi sperma yang menjijikkan, sekarang sudah berbentuk manusia. 6 bulan, 7 bulan, 8, 9 bulan sempurna, lahirlah. Thumma ahyakum, kemudian saya hidupkan kamu. Profesor Dr. Keith Edward kagum. Ini tidak mungkin ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan seorang dokter, Nabi Muhammad bukan seorang ahli kandungan, dan Nabi Muhammad tidak pernah memeriksa orang hamil. Kok bisa ada ayat seperti ini? Pasti Quran ini bukan dari Muhammad, pasti Quran ini dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam dia. Dengan kagumnya ini masuk Islam. Tsumma ahyakum. Kemudian lahirnya di dunia. Mulai dari bayi
jadi anak kecil, sekolah TK, sekolah SD, SMP, sanawiyah, aliyah, dan seterusnya, sampai perguruan tinggi. Allah peringatkan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia cuma permainan saja, permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa Allah ngasih kata-kata permainan? Hidup di dunia cuma permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa Allah bikin kehidupannya kayak permainan? Sebab permainan itu tidak lama. Orang bermain pasti suatu saat berhenti bermain. Tidak ada orang bermain terus-menerus. Di sinilah Allah mempergunakan di luar kata la'ibun, permainan. Walahun, dan permainan yang bikin manusia lupa. Lupa sama peraturan permainan. Kayak orang main sepak bola, yang disepak itu bola, tapi kadang-kadang yang disepak kakinya lawan. Lupa dia, karena sedang bermain. Lah, mari Allah hidupkan kita. Wa kuntum amwatan tsumma ahyakum. Kemudian Allah hidupkan di dunia. Kita sekarang sedang bermain. Ada yang bermain di bidang bisnis, sekarang menjadi konglomerat. Ada yang bermain di bidang pertanian, memiliki perkebunan kelapa sawit ribuan hektar. Ada yang bermain di bidang politik, sehingga menjadi bupati sampai jadi presiden, persilakan. Ada yang bermain amar ma'ruf nahi mungkar, ini tugas para ulama, persilakan. Ini semua macam-macam permainan. Persilakan Anda bermain, tapi jangan lupa kepada aturan yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ada permainan, ada peraturan, semuanya bermain. Bermain di bidang bisnis ada peraturannya. Jangan ngurangin timbangan. Berdagang dengan cara yang jujur. Jangan menjual barang orang lain. Yang jual itu harus milkut tam, milik mutlak. Itu semuanya dalam kitab Fathul Mu'in diuraikan. Maka seandainya pemerintah memakai syariat Islam dalam ekonomi, pemerintah tidak perlu mengadakan lembaga perlindungan konsumen. Karena semua pedagangnya mesti jujur, takut kepada Allah, tidak ada korban konsumen. Itu Allah semuanya mengatur permainan. Dan nanti ada waktunya. Permainan kau persilakan bermain di bidang bisnis, kau menjadi konglomerat, memiliki perhotelan, memiliki pabrik-pabrik di tiap kota. Kalau nanti malaikat Israel sudah datang, kata malaikat Israel, "Hai konglomerat, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau kembali kepada Allah. Dari mana kau mendapatkan tanah? Kau bikin pabrik ini. Pernahkah kau merampas tanah orang lain sehingga mereka menangis? Pernahkah kau berbuat dolim kepada orang lain? Pernahkah kau menggusur rakyat kecil sehingga rakyat kecil menangis dengan anak-anaknya karena rumahnya digusur? Pernahkah kau berbuat dolim semacam itu? Sekarang kau kembali kepada Allah, bertanggung jawab. Permainan selesai." Yang bermain di bidang politik, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, itu permainan sementara. Kalau malaikat Israel sudah datang, "Hai gubernur, permainanmu sudah selesai. Hai presiden, permainanmu sudah selesai. Hai menteri, permainannya sudah selesai. Sekarang kembali kepada Allah, tinggal dibungkus dengan kain 4 meter. Ketika kau jadi pemimpin, apakah kau memimpin rakyatnya itu secara adil, tidak pernah dolim? Apakah memimpin negara dengan cara yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta kepada rakyatnya? Ketika kau memimpin negara, betul-betul kau untuk kesehatan rakyatnya atau untuk kesejahteraan kelompokmu dan untuk kelompok asing, semuanya akan diperiksa oleh Allah. Engkau memimpin negara benar dengan cara jujur, benar engkau dengan amanat tidak berkhianat, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada saat malaikat Israel sudah datang, "Hai gubernur, hai bupati, hai presiden, hai anggota DPR, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau menghadap kepada Allah, pasti kembali kepada Allah." Ini kita dikasih lambang dalam Al-Quran, peringatan. Maka kalau kita sekarang ini merasa mendapatkan musibah dengan hanya pandemi ini,
kita muhasabah, kita koreksi supaya Allah segera mengangkat penyakit ini. Kalau penyakit itu dianggap sebagai ujian, sebagai azab dari Allah, mari kita koreksi. Ulamanya koreksi. Benarkah ulama baik yang struktural maupun ulama yang non struktural, benarkah engkau amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan pesan Al-Quran, sesuai dengan pesan nabimu, atau engkau hai para alim ulama, engkau berfatwa hanya begitu pesan sponsor karena takut jabatannya dicopot, takut gajinya diturunkan, dan seterusnya? Apakah kau berfatwa hai ulama berdasarkan pesan Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau kau berfatwa hanya begitu nafsumu mengikuti pesan sponsor? Malam ini hai para ulama, bertobatlah kepada Allah. Bagaimana kira-kira? Benar nggak sih kira-kira? Benar nggak kira-kira saya ini? Kok saudara pada diem? Diem mendengarkan atau diem tidak setuju? Nah, saya hanya menyampaikan, pemerintahnya muhasabah, pemerintahnya koreksi, ulamanya koreksi. Benarkah engkau berfatwa sesuai dengan pesan Al-Quran dan Sunnah Nabimu, atau engkau berfatwa karena kedudukan dan jabatan, mengikuti pesan sponsor dan hawa nafsunya? Ingatlah pesan Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Ulama dunia, ulama dunia, ulama su. Siapa yang dimaksud dengan ulama su dalam Ihya? Persilakan baca. Alladzina hum qasduhum minal ilmi at-tana'um wal jah. Siapa ulama su itu? Ulama su itu yang mempunyai tujuan dengan ilmunya, agamanya, hanya untuk mencari kemewahan, dengan ilmu agamanya untuk mencari kedudukan, dengan ilmu agamanya untuk mencari jabatan, bukan untuk melaksanakan perintah Allah dan larangan Allah. Inilah ulama su yang dikatakan dalam kitab Imam Ghazali. Mari kita termasuk syukran makmun, koreksi dan bertobat kepada Allah. Pemerintahnya bertobat kepada Allah, mulai RT sampai presidennya. Benarkah Anda menjalankan pemerintahan secara jujur, tidak berbohong kepada rakyatnya? Benarkah kau menjalankan pemerintahan dengan amanah, tidak pernah berkhianat kepada rakyatnya? Benarkah kau menjalankan pemerintahan secara adil, tidak pernah berbuat dolim pada seseorang di antara rakyatmu, atau engkau berbuat dolim? Koreksi malam ini semuanya, koreksi. Mari koreksi. Apakah pemerintah benar menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya atau untuk kepentingan kelompok lain? Koreksi, tanya sama hati nuraninya. Yang bisa menjawab hanya hati nuraninya yang bisa menjawab. Rakyatnya juga koreksi, bertobatlah kepada Allah. Benarkah rakyat ini menjalankan ajaran agamanya, atau menumbuhkan maksiat, perzinaan, penjudian, mabuk-mabukan, narkoba? Tobatlah kepada Allah. Rakyatnya tobat, pemimpinnya tobat, kemudian ulamanya tobat, barulah menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit corona ini segera diangkat oleh Allah. Setelah kita bertobat, bukan ujuk-ujuk berdoa kayak Nasir ya. Ini banyak doa ujuk-ujuk. Doa itu bukan ujuk-ujuk. Tobat dulu kepada Allah, puasa 3 hari. Setelah tobat kepada Allah, ulamanya tobat, pemerintahnya tobat, rakyatnya tobat, syukran makmun tobat, baru puasa 3 hari. Setelah itu menghadap kepada Allah, adakan istighothah, adakan doa, insya Allah keterima Kiai. Doanya ujuk-ujuk, tidak menyadari, tidak muhasabah dulu. Muhasabah itu menghitung dirinya, koreksi dirinya, apa yang dikerjakan. Mari kita muhasabah, ulamanya muhasabah, pemerintahnya muhasabah, kemudian rakyatnya muhasabah. Kalau sempat puasa 3 hari, setelah itu kita kumpul di masjid, setelah kita tobat kepada Allah, mohon kepada Allah, insya Allah doa yang semacam itu insya Allah
mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan doa ujuk-ujuk. Nah, setelah kita hidup, kaifa takfurun billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, sekarang kita ini dalam keadaan fa ahyakum. Allah janji tsumma yumitukum. Nanti kamu akan dimatikan lagi, masuk ke liang kubur. Masuk ke liang kubur untuk menunggu hari kiamat. Nanti hari kiamat tsumma yuhyikum, akan dihidupkan kembali. Jadi kita tuh mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati sebelum diciptakan sebagai manusia, lalu mati masuk liang kubur. Hidup kita 2 kali, hidup di dunia sekarang, nanti akan hidup lagi pada hari kiamat. Disitulah manusia akan digiring ke padang mahsyar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa untuk tidak beriman kepada Allah? Maka kita sekarang yang selagi oleh Allah dikasih kesempatan bermain, termasuk saya masih dikasih kesempatan bermain oleh Allah. Saudara-saudara dikasih, marilah kita bermain yang baik, bermain yang sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan kembali kepada Allah. Teknologi manapun saja tidak akan bisa mencegah umur manusia. Pasti mati. Tidak bisa dicegah dengan apapun saja. Mestinya teknologi sekarang ini, Kiai, mestinya sekarang tuh mati sudah tidak ada, Kiai. Mengapa mati tidak ada? Sakit jantung ada obatnya, sakit paru-paru ada obatnya. Apa yang tidak ada obatnya, Kiai, sekarang? Liver ada obatnya, batuk ada obatnya. Dokter 24 jam jaga. Dokter tidak tidur 24 jam supaya apa? Supaya orang tidak mati. Apotek dibuka 24 jam. Coba apotek 24 jam dibuka. Mengapa apotek dibuka 24 jam? Supaya orang tidak mati. Jam 2 mau cari obat ada. Dokternya tidak tidur. Tapi nyatanya mati jalan terus. Apalagi yang jadi alasan kau tidak mau beriman kepada Allah? Saya dulu pernah, Kiai, operasi jantung. Hanya dimasukkan ring karena darah saya, pembuluh darahnya menyempit, dikasih gorong-gorong. 1 gorong-gorong. Namanya almarhum Dr. Santoso. Baik dokter itu. Saya sering konsultasi. Kadang-kadang saya tidak merasa sakit, saya minta periksa. Bagus Pak Kiai, jantungnya, paru-parunya bagus, alhamdulillah. Satu ketika saya ingin cek, perawatnya bilang, aduh Pak Kiai, Dokter Santoso sudah meninggal Pak Kiai. Loh, kapan meninggalnya? 1/2 bulan yang lalu. Sakit apa? Serangan jantung. Nah, lucu kan? Ahli jantung matinya kena penyakit serangan. Nasihatin saya panjang lebar. Pasiennya sampai sekarang masih hidup. Yang menjaga. Nah, disitulah alasan apa Anda tidak mau beriman kepada Allah itu. Proses Anda sudah jelas. Mati, dihidupkan oleh di dunia, persediaan hidup dunia, dikasih kesempatan bermain dengan segala macam permainan sesuai dengan peraturan Allah. Nanti Allah akan matikan lagi ke liang kubur, kayak almarhum Kiai Amin, kayak almarhum Kiai Nur Ali. Nanti akan dihidupkan lagi pada hari kiamat untuk dihisap, imma ke surga, imma ke neraka. Oleh sebab itu, marilah kita ini yang sedang dikasih kesempatan oleh Allah bermain, mari kita bermain sebaik-baiknya. Yang jadi kiai, bermainlah sesuai dengan pesan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan berfatwa mengikuti pesan sponsor, apalagi berfatwa takut dicopot jabatannya. Saya nasihatkan, itu kewajiban saya. Yang menjadi pemerintahan, duduk jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi DPR, itu Anda permainan sementara. Yakinilah bahwa sudah nanti akan meninggalkan jabatannya, dan Anda nanti akan kembali Pak Allah ke liang kubur. Ingatlah kepada liang kubur. Jadi kalau pemerintah yang baik, pemerintah yang sidik, pemerintah yang amanah,
pemerintah yang tabligh, pemerintah yang fatonah. Ini pesan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab oleh Allah perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran. Inilah para ulama kita yang menjadi suri teladan. Kiai Nur Ali menjadi suri teladan dalam perjuangannya. Kiai Amin Nur menjadi contoh di dalam menghadapi masyarakat. Tadi diceritakan oleh tokoh masyarakat bagaimana Alhaji Kiai Nur, dan saya pun merasakan sifat tawadhunya Kiai Nur kepada orang lain, sifat hormatnya. Kita lihat bagaimana akhlaknya Kiai Amin Nur. Kita rasakan itu sebagai uswatun hasanah yang nanti ini akhlak akan diturunkan kepada cucunya, diturunkan kepada anaknya. Mari saya pesankan, mari kita berjuang di jalan Allah, berjuang untuk bangsa. Jangan minta jasa, tapi berjasalah. Jangan minta dihormati, tapi hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Insya Allah orang yang menghargai orang lain akan dihargai oleh orang. Insya Allah orang yang menghormati orang akan dihormati oleh orang. Walaupun tidak minta dihormati, tapi akan dihormati. Inilah jiwa yang ditanam para ulama. Mari kita sesuai tadi dengan sambutan dari tokoh masyarakat. Saya tidak kenal, kan saya orang sini, tapi ya lihat tadi betul-betul ceplos itu menunjukkan keikhlasan orang. Jadi dia tidak ada tedeng aling-aling, bicara aja apa adanya. Dengan keikhlasannya yang menganjurkan seluruhnya tanpa dukungan masyarakat akan gagallah segala-galanya itu. Maka kepada pencinta-pencinta murid-murid, kalau cinta kepada Kiai Nur Ali, kalau udara cinta sama Kiai Amin, dan cinta pada keluarga-keluarga Kiai Nur Ali, ulama-ulama saudara-saudaranya Kiai Amin, sudah cinta, maka bantu perjuangannya, bangun at-taqwa ini sehebat-hebatnya. Pendidikannya didukung. Didukung itu artinya gimana ya? Didukung itu dengan duitnya gitu loh, maksud saya itu. Cuman mau berkata kayak berat gitu loh. Didukung bukan hanya dengan kata-kata, saya mendukung. Buktikan dukungan Anda ini. Insya Allah kalau masyarakat tetap mendukung Anda, mencintai almarhum Kiai Nur Ali, mencintai almarhum saudara-saudara Kiai Amin dan termasuk Kiai Amin, saudara cinta semuanya, mari kita pikul at-taqwa ini. Letakkan di atas pundak kita, kita pikul ramai-ramai at-taqwa ini supaya terus tumbuh subur, ramai dengan murid-murid yang terdidik untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang akan datang, supaya negara di Republik Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang beriman, oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jangan diisi oleh orang-orang yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram, tidak tahu hak dan tidak tahu batil. Kalau ini yang memimpin, hancur negara ini. Ini saudara-saudara, saya kira cukup sekian saja. Karena dengkul saya ini, ya saya memahami Kiai Nasir. Ini dengkul 83 tahun. Untung bukan bikinan Jepang. Kalau bikinan Jepang, alhamdulillah saya periksa sampai sekarang secara manusia, tapi Allah yang lebih tahu. Kata manusia yang periksa saya, alhamdulillah paru-paru Pak Kiai bagus, jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Ada gangguan sedikit bagi saya, ya karena orang tua ada gula. Tapi alhamdulillah gula saya ini sampai sekarang belum pernah, ya lebih dari 200 lah, masih di bawah 200. Menurut dokter itu dianggap normal. Kurang dari 200 dianggap normal sesuai dengan umur saya yang 83 tahun ini. Sekian saja, sekali lagi kepada para jamaah, marilah buktikan kecintaan kita pada guru kita dengan membangun at-taqwa masa depan yang lebih semarak lagi, lebih maju lagi daripada yang sudah-sudah. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini. Ini menjadi harapan kita seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh keluarga almarhum Kiai Nur Ali, diberikan kekuatan lahir, kekuatan batin,
di dalam rangka mempertahankan akidah-akidah dan prinsip-prinsip agamanya, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Sekian saja, terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.